Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 4. Kami berasal dari kelas B kelompok 1 yang beranggotakan Saya Diah Usyafina dengan NIM K76211035. Saya Grani Sumaira Mu'anas dengan NIM K76211051. Saya Levia Pavita Setiawan dengan NIM K76211066. Saya Kezia Ayuni Puspita dengan NIM K76211062. Dan saya Hudi Hariwan Warjono dengan NIM K76211054. Pada video pembelajaran mata kuliah pendidikan inklusi ini, kami akan membahas materi mengenai modifikasi kurikulum. Sebelum membahas secara detail apa itu modifikasi kurikulum, terlebih dahulu kita samakan persepsi awal tentang konsep pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah, di dalam kelas umum bersama dengan teman-teman sebayanya mereka. Pendidikan inklusi beririsan dengan beberapa konsep dan istilah, yaitu pendidikan khusus dan layanan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan untuk peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajarannya karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa. Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam waktu yang lama untuk yang mengalami hambatan dalam kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk bekerja sama secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak. Disabilitas memiliki ragam yang berbeda-beda, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Cerdas istimewa adalah layanan pendidikan khusus yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan luar biasa, kreativitas tinggi, dan komitmen terhadap tugas. Bakat istimewa adalah layanan pendidikan khusus yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan kinestetik luar biasa, kreativitas tinggi, dan komitmen terhadap tugas berdasarkan hasil tes bakat istimewa di bidang seni atau olahraga. Layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil yang sedang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonominya. Contoh dari layanan khusus seperti mengadakan sekolah kecil, sekolah darurat, sekolah terbuka, sekolah terintegrasi, dan program ADEM. Tujuan dari pendidikan inklusi ada 5, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua, membantu percepatan program wajib belajar. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Lalu yang terakhir, yang kelima, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Implikasi manajerial pendidikan inklusi ada 5, yaitu yang pertama, sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, dan menerima keanekaragaman. Lalu yang kedua, sekolah reguler harus siap mengelola kelas heterogen dengan kurikulum yang bersifat individual. Yang ketiga, sekolah reguler harus memiliki guru profesional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Yang keempat, guru harus memiliki keterampilan dalam mengelola pembelajaran. Yang kelima, guru harus melibatkan dan berkolaborasi dengan orang tua selama pembelajaran. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, ada beberapa poin yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama, alur penanganan. Yang kedua, modifikasi kurikulum. Yang ketiga, program pembelajaran individual. Yang keempat, manajemen kelas. Dan yang kelima, tata kelola sekolah. Kelompok kami akan membahas dan menguraikan secara detail materi alur penanganan pendidikan inklusi.
Kebijakan PPDB untuk peserta didik penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020. Otoritas teknis PPDB bagi SD dan SMP di bawah naungan pemerintah kabupaten atau kota, dan juga otoritas teknis PPDB bagi SMA dan SMK di bawah naungan pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi. Oke, lalu yang selanjutnya adalah asesmen dan instruksi. Asesmen di sini dapat meliputi 4 hal, yaitu yang pertama area belajar atau learning, lalu yang kedua adalah sosial emosi atau sosio-emosional, lalu yang ketiga ada komunikasi atau communication, lalu yang keempat ada neuromotor. Asesmen ini dapat dilakukan secara formal dan hanya dapat dilakukan oleh para ahli, misalnya saja adalah ada dokter, psikolog, dan lain sebagainya. Oke, lalu untuk langkah selanjutnya adalah tentang penyusunan profil peserta didik. Nah, dalam penyusunan profil peserta didik ini, kita dapat menyusun sebuah matriks perencanaan. Nah, matriks perencanaan ini adalah deskripsi tentang seluruh kondisi para peserta didik berkebutuhan khusus secara individu. Nah, lalu untuk output yang diharapkan dapat dihasilkan adalah matriks tentang perencanaan peserta didik dan dokumen data peserta didik dalam bentuk tabel. Lalu selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah langkah untuk menghasilkan proses dan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, lalu untuk output yang diharapkan dapat dihasilkan adalah RPP dan modul ajar. Selanjutnya saya akan membahas terkait pelaksanaan pembelajaran. Untuk pelaksanaan pembelajaran sendiri, sini guru mulai menerapkan perencanaan pembelajaran yang telah disusun dengan modifikasi proses pembelajaran. Untuk proses pembelajaran sendiri ini mencakup 6 hal. Yang pertama ada isi, soal, waktu, rencana, unjuk kerja, dan tempat. Kemudian untuk outputnya sendiri, pelaksanaan pembelajaran ini di sini guru memberikan soal-soal yang berbeda sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan kondisi peserta didiknya. Untuk contohnya di sini guru memberikan materi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan intelektual itu dilakukan di luar KBM atau secara khusus. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait evaluasi ataupun penilaian. Untuk evaluasi sendiri pada tahap ini sebagai pengukuran kinerja kemampuan peserta didik serta sebagai bahan mengambil keputusan terkait program tindak lanjut yang harus dilakukan oleh peserta didik. Untuk prosedur penilaian sendiri ini meliputi prestasi, sikap, tertulis, serta portofolio. Untuk contohnya sendiri dari evaluasi atau penilaian, di sini guru dalam memberikan UAS bagi peserta didik reguler bisa diberikan proyek berupa esai, sedangkan untuk peserta didik anak berkebutuhan khusus bisa diberikan soal pilihan ganda. Terakhir, saya akan membahas terkait laporan hasil belajar. Untuk laporan hasil belajar sendiri, ini sebagai bentuk transparansi yang telah dilaksanakan oleh guru mengenai kompetensi peserta didik, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada orang tua. Untuk laporan sendiri, ini outputnya berupa kemajuan prestasi akademik, penguatan profil Pancasila, serta tingkat kehadiran peserta didik. Lalu untuk contohnya, di sini laporan hasil belajar ini berupa raport ataupun e-rapor yang di dalamnya ini berisikan penilaian mengenai pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Demikian penjelasan dari kelompok 1 mengenai materi penerapan pendidikan inklusi pada bab alur penanganan. Semoga penjelasan dari kami dapat menjadi referensi wawasan dalam menerapkan pendidikan inklusi pada mata pelajaran ekonomi di SMA. Apabila teman-teman ada saran, kritik, dan juga penjelasan tambahan lainnya, dapat teman-teman tuliskan pada kolom komentar pada kolom komen di bawah video ini. Sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.